teman-teman, perkenalkan saya Vivi Wijayanti. Teman-teman bisa panggil aku dengan Vivi aja. Nah, di sini aku ingin sharing tentang gimana sih caranya kita bisa komunikasi secara asertif. Sebelum kita menganjak ke komunikasi asertif, kita harus ngerti dulu nih sebenarnya definisi komunikasi itu apa sih, kayak gitu ya. Nah, definisi komunikasi itu sebenarnya diadopsi ke dalam bahasa Inggris dari communicare menjadi communicate, yang berarti membagi ataupun menyamakan, begitu teman-teman. Dari di sini ada pengirim dan ada penerima. Nah, di tengah-tengah antara pengirim dan penerima di sini otomatis ada gangguan-gangguan. Apa yang dikirim oleh pengirim dan apa yang diterima oleh penerima, harapannya itu adalah diterima dengan bagus, seperti itu teman-teman. Nah, prinsip dasar komunikasi efektif sendiri itu adalah adanya saling pengertian. Oke, prinsip dasarnya adalah adanya saling pengertian. Kemudian, prinsip dasar komunikasi yang pertama itu adalah jelas. Jelas itu maksudnya apa sih? Jadi penyampaian instruksi kerja dan ekspektasi itu harus jelas, singkat, tidak bertele-tele, serta tidak bermakna lebih dari satu. Kemudian prinsip dasar komunikasi yang kedua itu adalah menggunakan bahasa yang umum. Jadi, gunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Lugas, tidak menggunakan kata-kata kiasan atau barangkali kata-kata yang tidak dimengerti orang banyak. Kemudian prinsip dasar ketiga itu adalah dua arah. Jadi di sini ketika kita mengobrol, otomatis perilaku orang lain itu muncul. Anda tidak bisa nih mengontrol perilaku orang lain, tetapi Anda bisa mengontrol respon Anda pada orang tersebut. Seperti itu. Kemudian prinsip dasar yang keempat itu adalah tidak berasumsi dan paham. Ingat, asumsi itu fatal akibatnya. Jadi jangan berasumsi. Asumsi pesan itu sudah diterima. Saya berasumsi bahwa orang ini sudah paham. Itu salah. Jadi asumsi itu fatal akibatnya. Jadi ketika penerima pesan paham akan maksud dan tujuan, harus memastikan lagi bahwa penerima itu mengulang perintahnya. Anda mengerti? Coba jelaskan lagi kepada saya dan sebagainya. Kemudian prinsip dasar komunikasi yang kelima itu adalah hindari gangguan. Pastikan tidak ada gangguan suara yang ada di sekitar kita. Kemudian pastikan juga alat komunikasi dalam keadaan yang baik. Gunakan alat komunikasi yang sesuai gitu. Nah, prinsip dasar yang keenam itu adalah etika. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jaga kontak mata. Yang kedua, pahami bahwa situasi dan kondisi saat berkomunikasi. Berikan anggukan dan komentar positif, feedback, dan bila memberikan perintah itu awali dengan kata-kata tolong. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Kenali bahasa dan budaya mereka setempat dan hormati lawan bicara kita. Begitu. Nah, hal yang tidak boleh kita lakukan apa atau sebaiknya kita hindari? Yang pertama adalah distraksi dari lingkungan. Dan yang kedua itu adalah distraksi personal atau internal, membantah ataupun berargumen dan menginterupsi ataupun menghakimi. Itu teman-teman. Jadi kebiasaan efektif dalam berkomunikasi itu adalah berusaha untuk mengerti terlebih dahulu, baru nanti kita akan dimengerti. Dan Anda tidak dapat atau tidak akan pernah memahami seseorang sampai Anda mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandang mereka. Teman-teman, pesan itu ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah pesan verbal. Apa sih pesan verbal itu? Pesan verbal itu adalah isi pesan, merupakan pemilihan kata juga, pengulangan kata-kata, pernyataan hiasan, dan pemilihan tema. Itu termasuk dalam kategori pesan verbal. Untuk pesan non-verbal itu adalah pesan yang tidak terlihat dan terdengar, begitu. Jadi bisa berasal dari postur atau mungkin gerak, nafas, suara, tinggi nada dan sebagainya. Itu adalah pesan nonverbal yang tersampaikan. Nah, ketika teman-teman lihat gambar saya di samping ini, Mbak cantik ini, kira-kira pesan apa yang bisa teman-teman tangkap dari sini? Oke, bahagia, benar. Iya. Oke, jadi Mbak Vanessa ini mengisyaratkan bahwa beliau ini sedang gembira nih,
pesan verbalnya apa? Nggak nampak, tapi pesan nonverbalnya sangat nampak ya. Begitu. Nah, kemudian Mbak Cantik Dian Sastro ini kira-kira dia sedang beremosi apa nih? Kira-kira pesan yang tersirat dari Mbak Dian Sastro ini apa? Marah, betul, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sudah paham ya bahwa pesan nonverbal itu bisa terlihat dan bisa jadi mimik muka atau mungkin dari postur, gerakan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis emosi sendiri dari verbal nonverbal itu ternyata juga ada pembagiannya. Jenis emosi kita tahu ya, jenis emosi itu ada bahagia, ada kagum, ada ingin tahu, marah, takut dan sedih. Nah, di samping kita ini sudah ada nih penjelasannya kira-kira verbal dan nonverbalnya itu apa. Ketika bahagia nih, wah perkataan-perkataan bahwa suatu hal itu yang diinginkan datang nih sesuai dengan harapan itu pasti langsung terlihat nih pesan verbalnya. Nah, untuk nonverbalnya juga tertawa, suaranya lepas, lancar, tersenyum, berbicaranya juga dengan antusiasme. Itu adalah nonverbalnya bahagia. Dan begitu seterusnya sampai dengan sedih kayak gitu teman-teman. Jadi di sini sudah terangkum dengan sangat rinci kira-kira jenis emosi verbal dan non verbal itu seperti apa.